warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu guru yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya selaku guru PJOK akan menginisiasi berupa rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan judul program proyeknya itu yaitu Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan festival atau puncak kegiatannya yaitu Gebyar Senam Irama Tradisional. Pak Richard, next, tolong Pak. Baik, yang melatar belakangi kegiatan ataupun program ini adalah upaya meningkatkan minat siswa terhadap kekayaan budaya bangsa dan menjaga kesehatan jasmani. Kami selaku guru olahraga telah menginisiasi program senam irama tradisional. Kegiatan senam bersama yang telah rutin dilaksanakan setiap bulan sebelum kegiatan ekstrakurikuler menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan program ini. Dengan menggabungkan gerakan-gerakan senam yang dinamis dengan iringan musik tradisional, diharapkan siswa dapat lebih mencintai dan menghargai warisan budaya bangsa sekaligus memperoleh manfaat kesehatan yang optimal. Adapun aset yang digunakan pada program ini adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru yang mempunyai keahlian dalam bidang seni tari, wali kelas, dan orang tua, serta aset fisik berupa ruang kelas, lapangan, dan pengeras suara. Nah, program ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak senam irama tradisional berkelompok dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik mampu mempraktikkan senam irama tradisional pada panen karya P5. Dan selanjutnya, peserta didik mampu membuat video senam irama tradisional secara berkelompok dan disebarkan di media sosial sekolah. Lanjut Pak. Nah, berikut ini ada capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan pada tiap tujuan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pendidikan gerak dengan capaian yang pertama yaitu mampu membuat rangkaian senam irama tradisional. Di sini unsurnya kreatif. Kemudian capaian kedua mampu mempraktikkan senam irama tradisional secara berkelompok, yaitu berkemenangan global. Kemudian capaian yang ketiga adalah mampu membuat video senam irama tradisional secara berkelompok dan berbagi di media sosial sekolah. Nah, sebelum balik lagi Pak. Nah, sebelum melangkah ke berikutnya, ada yang ditanyakan dulu terkait capaian dan langkah, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas sih Pak sejauh ini. Jelas ya? Ya, sampai ada itu P5-nya Pak ya, aktifnya, terus pembinaan globalnya sudah cukup jelas sih Pak. Ya baik. Sekalian nanti sambil berjalan absensinya Pak. Oh iya. Ya. Buat absensi kegiatan mobil kita hari ini. Baik, lanjut Pak. Oke. Inilah rincian mapping ya kegiatan dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dan sosialisasi yaitu kepada kepala sekolah, tim Kombel, dan orang tua bahwa guru PJOK menginisiasi diskusi terkait rencana program ini yaitu akan dilakukan pada pekan ketiga bulan November. Selanjutnya ada pendataan. Pendataan itu kami nanti melakukan pembagian kelompok. Guru sebagai fasilitator membagi kelompok dan mencari referensi gerakan senamnya. PJ-nya guru PJOK jadwalnya ada di pekan ketiga November hari Jumat. Kemudian pelaksanaan
Nah, di pelaksanaan ini anak-anak melakukan kegiatan itu sesuai jadwal pelajaran PJOK masing-masing. Dimulai di minggu keempat November. Jadi pelaksanaan yang pertama adalah pembuatan rangkaian gerak senam irama tradisional oleh masing-masing kelompok. Jadi tahap pertama itu anak-anak membuat rangkaian gerak senam dulu, kemudian nanti dilanjutkan ke pelaksanaan yang kedua. Sama di jam pelajaran ya, di dalam jam pelajaran pelaksanaan yang kedua, setiap kelompok menentukan musik yang bertemakan pendidikan dan tradisional. Guru PJOK sebagai fasilitator dibantu oleh guru seni tari untuk memantau kegiatannya. Lanjut di minggu kelima November dari hari Senin sampai hari Jumat, pelaksanaan setiap kelompok menampilkan senam irama tradisional dijadwalkan pada pelajaran PJOK masing-masing kelas, dan satu kelompok perwakilan kelas pada panen karya P5. Jadi dalam satu kelas itu nanti dicari perwakilan untuk tampil di panen karya P5 gitu. Dan tahap terakhir yaitu pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. Jadi setiap kelompok perwakilan kelas menampilkan senam irama pada panen karya, kemudian merekam video senam dan mengunggahnya di media sosial. Guru PJOK, guru seni tari, dan fasilitator selaku wali kelas memantau kegiatan. Itu ada pada pekan pertama Desember, hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu itu untuk kelas 7, hari Kamisnya untuk kelas 8. Sampai di sini Pak, ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas pemaparan saya. Sudah cukup jelas Pak. Ada programnya Pak, ada minggu beberapa minggu. Iya, jadi jelas banget ya Pak. Iya, jadi ini ada di pelajaran PJOK, di dalam pelajaran gitu ya. Nanti puncaknya adalah pada panen karya. Kita ada festival. Sudah ini ya Pak. Iya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah struktur program dan mitra komunitas belajarnya. Nah, untuk waktu, program Gebiar Senam Irama Tradisional adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember selama 4 pekan. Meliputi mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan, panen karya, dan refleksi serta evaluasi. Untuk tempat, kami menyiapkan pelaksanaan program Gebiar Senam Irama Tradisional dilaksanakan pada jam pelajaran PJOK, yaitu di kelas masing-masing, dan acara puncak panen karya di lapangan sekolah. Untuk target pesertanya adalah peserta didik kelas 7 dan 8 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian refleksinya diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember maksudnya itu ya. Terus mitra dalam Kombel itu ada guru seni tari, wali kelas, dan guru mapel lain yang terkait. Nah, selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Untuk aset manusia, kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program, guru PJOK sebagai fasilitator utama pelaksana program, kemudian guru seni tari sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan rangkaian gerak dan musik, kemudian ada wali kelas dan guru mapel sebagai fasilitator dalam pemantauan proyek, ada peserta didik sebagai pelaksana program, dan orang tua untuk memonitoring kegiatan. Adapun aset fisiknya berupa lapangan untuk tempat latihan, untuk pelaksanaan program, untuk ambil video dan lain sebagainya. Dan juga ada alat bantu lainnya yaitu sound system sebagai sarana pendukung pelaksanaan program. Nah, ada lagi yang ditanyakan Pak sebelum kita ke tantangan Pak? Ada masukan nggak? Atau yang di sebelumnya Pak? Sebelumnya lagi. Ya udah ya. Ini, yang tadi.
Nah, dari waktu dan lain sebagainya, ada yang mau komentarin nggak Pak? Ya Pak, Ya. ini pelaksanaannya setiap tahun selalu di bulan November dan Desember. Oh, kalau pelaksanaan, karena ini kan program berencana ya, ada plan kita sebagai ada tim guru olahraga juga hasil diskusi, kita plan itu sebelum berakhirnya semester 1. Iya, jadi intinya sebelum ujian. Karena kan kita ngikutin kalender P5 juga ya, harus panen karya 1 semester 2 kali, dan ini kesempatan yang kedua nih, karena yang kemarin sudah sudah berjalan, ini yang kedua saya bikin program kita di biar senam irama tradisional. Jadi tiap tahun nanti bakalan ada lagi, beda lagi gitu ya. Ada lagi Pak? Program sekolah saja ya. Iya. Kalau nggak ada kita langsung ke yang tadi Pak. Terus Pak. Next lagi terus. Nah, dari tantangan yang menurut saya ya, jadi kemungkinan tantangan yang dihadapi terkait program ini adalah mungkin yang pertama peserta didik kesulitan dalam membuat rangkaian gerak senam irama. Cuma saya berpikir juga setiap masalah ada solusi, makanya solusi yang dapat dilakukan adalah guru memberikan referensi dan membimbing terkait contoh gerakan senam irama. Dan yang kedua, tidak semua peserta didik dalam kelompok terlibat aktif pada proses pembuatan rangkaian gerak senam irama tradisional. Solusinya, guru harus membuat pembagian tugas dalam kelompok yang jelas serta membuat kesepakatan di dalam kelompok. Dan kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam pembuatan video. Nah, solusi yang mungkin saya tawarkan adalah solusi yang paling cepat untuk diterapkan, yaitu memberi tutor dalam pembuatan video dan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang sudah mahir dalam teknologi ataupun editing video. Mungkin ada masukan Pak terkait tantangan yang dihadapi atau solusi? Pak Ipul, ada masukan Pak Ipul? Cukup Pak. Cukup. Kalau dari saya, ini masalah apa tadi? Gebiar senam irama. Dengan kondisi cuaca yang sekarang tidak mendukung, gimana alternatifnya? Nah, itu merupakan tantangan ya ternyata ya. Nah, itu mungkin terlewat dari saya. Berarti tadi dari ini ada tantangan kalau cuaca tidak mendukung. Mungkin solusinya pindah di lobby, kan kita punya lobby kan. Jadi lobby, tapi walaupun kapasitasnya kurang banyak, ya itu mungkin salah satunya ya cuaca ya, salah satu tantangannya cuaca. Jadi solusinya adalah kita paling pindah venue dari outdoor ke indoor, ke ke lobby, kayak gitu solusinya mungkin. Ada lagi Pak? Untuk minat siswa kan jarang yang banget mau bergerak gitu, apalagi senam gitu. Kecuali yang kita mengadakan pusat baru banyak yang mau. Kalau senam irama kan jarang gitu yang mau peminatnya. Gimana cara kita menarik siswa untuk minat pada ini event ini? Nah ini kan ya, tadi masalah yang kedua tuh ya, kita semua peserta didik dalam kelompok terlibat aktif. Mungkin solusinya adalah kita selaku guru harus merancang program bagaimana membuat pembagian tugas dalam kelompok yang jelas. Karena kan di senam irama juga kan salah satu materi yang harus dilewati oleh peserta didik gitu. Makanya saya mengeluarkan solusi membuat pembagian tugas dalam kelompok yang jelas serta membuat kesepakatan kelompok. Mungkin solusi itu bisa membuat kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan bisa menimbulkan minat siswa, terutama ya. Kalau siswi pasti senang siswa. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Ya. Ada lagi Pak terkait tantangan dan solusinya? Mungkin Kalau saya terlewat. Pembuatan video ini per siswa. Pembuatan video tadi yang sebelum kan ada itu tadi ya plan-nya, mapping-nya ya. Jadi tetap penilaian pada KBM, pada pembelajaran video K. Tapi di dalam satu kelas itu nanti kita pilih untuk yang ditampilkan di P5.
Nah, ditampilkan di panen karya itu dibuat video lah itu. Masing-masing kelas perwakilan satu untuk membuat video. Iya, pokoknya yang di kelas itu. Tetap kita mau melakukan penilaian seperti biasa. Semua dulu. Iya, sesuai rubrik. Terbaik, Iya, ambil. perwakilan kelas tampilkan di panen karya. Gitu. Ada lagi Pak? Jadi perpaduan, jadi senam kan biasanya aerobik musik modern. Jadi ini kita mencari rencana pakai musik yang lebih tradisional. Jadi satu musik semua sama. Pokoknya temanya tradisional, bebas. Temanya tradisional ataupun ada unsur-unsur pendidikannya. Yang penting saya memberikan ini apa namanya? Nanti berkolaborasi juga sama guru sendiri, memberikan referensi supaya anak juga nggak bingung. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rencana dari apa yang saya harapkan bisa berjalan dan program ini juga bisa melancarkan kolaborasi antara masing-masing guru, terutama guru PJOK, guru seni tari, dan juga wali kelas serta orang tua. Kiranya itu saja yang dapat saya paparkan. Jangan lupa nanti isi absennya ya Bapak Ibu ya. Untuk snack nanti di belakang ya. Iya, Pak. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagus Pak, bagus. Programnya bagus. Luar biasa. Semoga Terima kasih Pak.